Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ade dan kawan-kawan. Perkenalkan nama saya Bernardo Daniar Sunya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan hasil pengujian website Kevpos. Yang pertama, deskripsi perangkat lunak yang saya ujikan. Kevpos versi 1 merupakan perangkat lunak point of sale (POS) yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan transaksi penjualan di lingkungan kafe atau usaha yang sejenis. Produk-produk ini memiliki fungsi utama untuk mengatur akun pengguna, baik admin maupun kasir, dua role, mengelola data, produk, baik nama, harga, stok, serta mencatat dan memproses transaksi penjualan secara efisien. Sistem ini memungkinkan kasir untuk melihat daftar produk, menambahkan barang ke dalam keranjang belanja, dan menyelesaikan transaksi dengan mencetak struk pembayaran. Sementara itu, admin di sini memiliki kendali atas manajemen akun kasir, pembaruan data produk, pemantauan laporan transaksi, serta pelacakan stok secara otomatis setelah transaksi dilakukan. Perangkat lunak ini dirancang untuk dijalankan pada platform desktop atau web berbasis autentikasi login dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data penjualan, serta kemudahan dalam pengelolaan data. Lalu, untuk dokumen rencana pengujian, di sini kita melakukan rencana di dokumen rencana pengujian, kami menentukan terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan fungsional yang akan kami ujikan. Yang pertama ada kebutuhan fungsional autentikasi pengguna, di mana sistem harus memungkinkan admin dan kasir untuk login menggunakan username dan password yang valid. Sistem harus menolak akses jika login tidak sah, misal username salah atau password salah, atau username kosong atau password kosong, atau keduanya salah, dan seterusnya. Admin menambahkan akun kasir. Admin dapat menambahkan akun kasir baru dengan username dan password agar kasir bisa mengakses sistem. Admin mengedit akun kasir. Admin juga dapat memperbarui data akun kasir baik username maupun password. Kasir akan menggunakan data login terbaru. Admin menghapus akun kasir. Di sini admin dapat menghapus akun kasir. Kasir yang sudah dihapus tidak bisa login lagi ke sistem. Akun kasir yang sudah dihapus nggak bisa login lagi ke sistem. Admin menambahkan produk. Di sini admin dapat menambahkan produk baru dengan nama, harga, dan stok sesuai dengan keinginan pihak admin. Produk tersebut akan langsung muncul di daftar produk. Lalu kasir melihat daftar produk. Di sini kasir dapat melihat semua produk beserta informasi, nama, harga, dan stok yang tersedia. Kasir menambahkan produk. Kasir dapat memilih produk dan menambahkannya ke dalam keranjang belanja. Kasir check out produk, kasir dapat menyelesaikan transaksi dan sistem cetak struk serta menyimpan data transaksi. Sistem mengupdate otomatis jumlah stok. Setelah check out dilakukan, sistem otomatis mengurangi stok produk sesuai dengan jumlah barang yang telah dibeli sebelumnya. Lalu yang terakhir, melihat laporan transaksi. Pihak dengan role admin dapat mengakses laporan transaksi pada setiap kasir, termasuk detail produk, jumlah, dan total harga. Lalu untuk kebutuhan-kebutuhan fungsional yang ditentukan di sini, yang pertama ada kecepatan akses. Sistem harus merespons setiap permintaan pengguna, baik login, transaksi, pengelolaan data, dalam waktu kurang dari 2 detik pada koneksi standar. Sistem harus memastikan keamanan data pengguna termasuk penggunaan login dan otorisasi berbasis peran atau role-based access. Lalu kemudian penggunaan usability. Antarmuka atau UI pengguna haruslah intuitif, mudah digunakan oleh admin maupun kasir tanpa pelatihan teknis yang mendalam. Jadi mudah digunakan oleh semua pihak. Skalabilitas. Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah data transaksi dan penggunaan tanpa penurunan performa yang signifikan. Lalu untuk kompatibilitas harus dapat diakses melalui browser modern seperti Chrome, Firefox, Microsoft Edge, dan dapat berjalan dengan baik di laptop maupun komputer kasir. Lalu untuk ketersediaan sistem, sistem harus dapat digunakan selama jam operasional toko dengan minimal downtime dan gangguan. Yang terakhir, backup dan recovery. Sistem harus menyediakan mekanisme backup data berkala dan kemampuan pemulihan jika terjadi kerusakan.
Untuk ruang lingkupnya itu tuh perangkat lunak KevPost versi 1 itu tuh difokuskan pada pengujian fungsional untuk memastikan seluruh fitur utama dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kriteria penerimaan yang telah ditentukan. Area fungsional yang menjadi fokus utamanya itu tuh ada proses autentikasi login untuk admin dan kasir, pengelolaan akun kasir, baik tambah, edit, dan hapus, manajemen data produk, baik penambahan, tampilan, dan pembaruan stok, serta proses transaksi oleh kasir, termasuk penambahan produk ke keranjang dan penyelesaian checkout, beserta pencetakan struk. Selain itu, pengujian juga mencakup fungsi pelaporan transaksi oleh admin guna memastikan informasi penjualan terdokumentasi dengan baik. Batasan pengujiannya itu tidak mencakup aspek non-fungsional seperti performa sistem, keamanan tingkat lanjut, atau kompatibilitas lintas platform secara mendalam. Pengujian juga nggak mencakup integrasi dengan sistem pembayaran eksternal atau fitur lanjutan seperti pengelolaan pelanggan dan diskon. Karena di sini fokus pengujiannya murni hanya pada keandalan dan akurasi fitur-fitur dasar yang mendukung operasional harian KevPost. Jadi di sini pada akhirnya fitur yang diuji ada autentikasi pengguna, admin menambahkan akun kasir, admin mengedit akun kasir, admin menghapus akun kasir, admin menambahkan produk, kasir melihat daftar produk, kasir menambahkan produk, kasir check out produk, sistem update otomatis, jumlah stok, melihat laporan transaksi, kecepatan akses, kecepatan keamanan data, dan kemudahan penggunaan atau usability. Sedangkan fitur-fitur yang tidak diuji ada skalabilitas, kompatibilitas perangkat, ketersediaan sistem, backup, dan recovery. Untuk tim penguji ada Aji Sada Haryanto sebagai ketua, lalu Ariela, saya, Ayub Alansor sebagai anggota. Pengujian-pengujian yang kami lakukan itu ada pengujian fungsional, di mana pengujian fungsional bertujuan untuk memastikan seluruh sistem utama, seluruh fitur utama dalam sistem itu berfungsi sebagaimana mestinya, sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan dalam dokumen SRS atau Software Requirement System. Pengujiannya dilakukan menggunakan metode pendekatan black box, di mana penguji memberikan input melalui UI sistem dan mengevaluasi output yang dihasilkan tanpa melihat struktur internal kode. Lalu ada pengujian performa. Pengujian performa di sini dilakukan untuk mengukur waktu respon sistem dalam menanggapi interaksi pengguna. Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem dapat merespon dengan cepat dan efisien, terutama pada operasi-operasi yang bersifat krusial. Dan di sini pengujian dilakukan secara manual dengan alat bantu stopwatch untuk mencatat durasi. Lalu ada pengujian keamanan. Pengujian keamanan di sini untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya bisa diakses oleh tidak bahwa sistem hanya bisa diakses oleh pengguna yang punya hak akses yang sah, serta bahwa hak akses setiap pengguna itu dibatasi sesuai dengan role yang dimilikinya. Dilakukan pengujian verifikasi login, pengujian akses halaman tanpa login, dan pengujian akses antara peran. Lalu ada pengujian antar muka atau UI testing, di mana pengujian UI testing berguna untuk mengevaluasi aspek visual, keterpahaman, dan kemudian penggunaan sistem dari sudut pandang pengguna akhir atau last user. Lalu level-level pengujian yang kami lakukan itu ada unit testing, di mana pengujian unit testing itu ditujukan untuk memverifikasi bahwa setiap komponen atau unit perangkat lunak itu biasanya berupa fungsi atau metode itu berjalan sesuai dengan spesifikasi yang diharuskan. Pengujian unit testing dilakukan oleh pengembang atau penguji dengan akses ke kode sumber menggunakan pendekatan white box yang dilakukan oleh Arya Aji Sada Haryanto sebagai ketua tim. Pengujian unit testing ada out.php, user.php, product.php, order.php, yang semuanya diujikan oleh Arya Aji Sada Haryanto sebagai ketua. Lalu pengujian integrasi atau integration testing. Pengujian integrasi memverifikasi bahwa modul-modul yang telah diujikan satu persatu tersebut di unit testing dapat bekerja sama satu sama lain. Modul-modul yang saling terkoneksi itu dapat bekerja sama sesuai dengan alur bisnis yang telah ditetapkan. Pendekatan pengujian integration testing juga menggunakan white box, di mana integration testing dilakukan oleh Ariela Ratsma Davina sebagai wakil ketua dari kelompok kami. Lalu pengujian sistem testing digunakan untuk memastikan bahwa seluruh modul dan fitur dalam sistem KevPost dapat berjalan secara terpadu sesuai dengan kebutuhan pengguna.
di mana pengujian dilakukan dengan pendekatan black box. Penguji hanya memeriksa keluaran dari serangkaian input tanpa tahu struktur internal kode, tanpa membuka kode di dalamnya. Fokus pengujian ada mencakup proses login, pengelolaan akun kasir, transaksi produk, pembaruan stok, dan pelaporan guna memastikan sistem berfungsi sesuai dengan alur bisnis yang telah dirancang. Ada login admin dan kasir, diuji oleh Arya Cisada Haryanto sebagai ketua. Ada tambah akun kasir oleh admin, juga diuji oleh Arya Cisada Haryanto. Lalu pengujian edit akun kasir oleh admin diujikan oleh Ariela Rashmadavina. Lalu hapus akun kasir juga diujikan oleh Ariela Rahmadavina. Produk menambah produk diujikan oleh Ayub Alansor. Melihat produk oleh kasir diujikan oleh Ayub Alansor. Menambah keranjang juga diujikan oleh Ayub Alansor. Check out kasir diujikan oleh saya, Bernardo Nadaniar Sunia. Update stok otomatis juga diujikan oleh saya. Laporan transaksi admin juga diujikan oleh saya. Kecepatan akses, keamanan data, dan kemudahan pengguna diujikan oleh Arya Ajisada Haryanto sebagai ketua. Adapun kebutuhan lingkungan pengujian perangkat lunak yang kami gunakan itu menggunakan laptop Asus A516JAU, prosesor Intel Core i3, RAM-nya 12 RAM, penyimpanan 512 GB dengan GPU Intel R UHD Graphic, sistem operasinya menggunakan Windows 11, browsernya Microsoft Edge, server lokalnya menggunakan Apache dan XMPP, editor kodenya menggunakan VS Code atau Visual Studio Code, database-nya menggunakan SQLite 3, alat pengujiannya Selenium dan pengujian manual atau black box, library testingnya PHP Unit. Lalu salah satu teks pada kegiatan pengujian yang saya kerjakan. Untuk teks pada pengujian yang saya kerjakan, berikut merupakan hasil pengujian yang saya kerjakan dapat dilihat pada video berikut. Yang pertama ada check out kasir. Check out kasir pengujiannya itu tuh yang pertama, struk tercetak dan transaksi tersimpan. Di mana dari keranjang kita klik check out, lakukan konfirmasi pembayaran. Setelah kita check out konfirmasi pembayaran, maka kita harus mencetak struk yang menampilkan barang yang dibeli, harga barang yang dibeli, dan total harga yang harus dibayarkan. Pengujiannya diterima karena sistem berhasil mencetak struk yang menampilkan barang yang dibeli, harga yang dibeli, dan total harga yang harus dibayar saat menekan tombol check out. Lalu apa yang terjadi saat kita melakukan check out, tapi kartunya itu isinya kosong? Kalau kartunya isinya kosong, di sini sistem harus menampilkan pesan error berupa keranjang kosong. Di sini hasilnya diterima karena sistem berhasil memberi pesan error berupa keranjang kosong saat menekan tombol checkout pada card yang kosong. Kalau cardnya berisi suatu item, maka sistem harus mencetak struk dari card yang berisi barang yang dipesan. Di sini juga diterima karena sistem berhasil mencetak struk yang menampilkan barang yang dikeranjang, harga barang yang dikeranjang, dan total harga barang yang harus dibayar saat menekan tombol checkout. Lalu apa sih isi laporan hasil pengujian yang kami kerjakan? Pertama, isi laporan hasil pengujian yang kita kerjakan di sini tuh pengujian unit itu dilakukan
pengujian unit hasilnya itu semuanya itu diterima dari out.php, user.php, product.php, dan order.php yang diujikan oleh Arya Ajisada Haryanto. Out.php itu menguji login berhasil dengan data yang valid, login berhasil untuk role admin, juga untuk role kasir, login berhasil dengan data yang valid, ditolak login dengan password yang salah, dengan username atau password yang salah. Lalu untuk user.php, tambah user kasir baru, tambah user dengan username duplikat, update user kasir. Semuanya juga diterima, lalu hapus user kasir juga diterima. Lalu produk.php ada tambah produk baru, update produk, hapus produk, dan menampilkan semua produk. Semua hasil pengujiannya juga diterima. Order.php tambah order stok yang cukup, tambah order stok cukup, dan tambah order stok tidak cukup. Semuanya diterima karena order berhasil dibuat ketika stok cukup, dan sistem menolak pesanan ketika memberi pesan kesalahan ketika stoknya nggak cukup. Lalu menampilkan semua order kasir juga diterima karena sistem berhasil menampilkan seluruh order berdasarkan ID user kasir yang telah melakukan checkout. Lalu hapus order juga diterima, data order berhasil dihapus dan ditemukan lagi pada tabel order atau tabel pesanan. Pengujian integrasi yang dilakukan oleh Arya Rashma Davina selaku wakil ketua untuk modul uji user post out, pembuatan akun dengan login juga diterima karena admin berhasil menambahkan akun ke kasir dan kasir berhasil melakukan login akun yang telah dibuat. Edit akun dan login ulang admin diterima juga karena admin berhasil mengubah akun kasir dan kasir berhasil melakukan login terhadap akun yang telah diubah. Lalu pengujian hapus akun dan coba login itu juga diterima, admin menghapus akun kasir dan kasir tidak berhasil melakukan login pada akun yang telah dihapuskan sebelumnya. Untuk pengujian produk plus UI, menambahkan produk dan menampilkannya di UI kasir. Admin menambahkan produk dan produk tampil pada bagian baru di sisi kasir sehingga diterima. Untuk order produk atau memesan produk, proses check out dan update stoknya juga diterima. Karena kasir melakukan check out dan stok produk yang dipilih otomatis langsung berkurang. Untuk order plus UI, melakukan check out dan lihat riwayat transaksi, kasirnya juga bisa melakukan check out dan transaksi yang dilakukan masuk pada bagian daftar transaksi, sehingga hasil pengujiannya diterima. Lalu out plus roll, akses kasir ke halaman admin juga diterima, karena sistem berhasil menolak akses ke halaman admin jika sudah melakukan login sebagai kasir. Untuk pengujian sistemnya tadi sudah saya jelaskan pengujian yang saya lakukan. Lalu untuk pengujian yang teman saya lakukan itu juga ada login admin dan kasir, itu tuh baik login berhasil dengan data yang valid, login berhasil untuk role admin dan kasir, login tidak dengan data yang tidak valid, misal kayak username salah atau password salah, atau login dengan form kosong, semuanya itu diterima karena sistem berhasil menampilkan semuanya dengan baik. Ketika username dan password benar, diarahkan ke role yang sesuai. Ketika username salah, menampilkan pesan error yang sesuai. Ketika password salah juga menampilkan pesan error yang sesuai. Ketika username atau passwordnya kosong, itu juga memvalidasi input kosong dan menampilkan pesan errornya, pesan gagalnya. Untuk tambah akun kasir oleh admin juga semuanya untuk penambahan akun admin kasir oleh admin itu kalau pembuatan akun kasir baru dengan semua input data benar diterima. Kalau pembuatan semua akun kasir baru dengan input data kosong itu tuh ditolak karena data tidak muncul. Namun pesan akun berhasil ditambahkan, notifikasi suksesnya malah muncul. Lalu pembuatan akun kasir baru dengan hanya input username juga ditolak karena data masuk dan memunculkan pesan akun berhasil ditambahkan. Padahal hanya input data username doang, inputnya nggak lengkap. Pembuatan akun kasir baru dengan hanya input data password juga ditolak, data masuk dan memunculkan pesan akun berhasil ditambahkan. Padahal cuma password doang yang dimasukin. Membuat akun kasir baru dengan input username yang sama dengan data yang sudah ada juga ditolak, karena data tidak masuk namun memunculkan pesan akun berhasil ditambahkan. Lalu membuat akun kasir baru dengan input username data yang pernah dihapus itu diterima,
data masuk dan munculkan pesan akun berhasil ditambahkan. Lalu untuk pengujian edit akun kasir oleh admin, yang pertama ada mengubah username akun kasir yang sudah ada dengan benar itu diterima karena menampilkan pesan akun berhasil diperbarui sebagai validasi bahwa username telah diubah. Lalu mengubah password akun kasir yang sudah ada dengan benar juga berhasil menampilkan pesan validasi akun berhasil diperbarui. Mengubah akun kasir dengan input username yang sama dengan yang sudah ada itu ditolak karena menampilkan pesan akun berhasil diperbarui. Padahal username-nya sama. Apa yang diperbarui? Lalu mengubah kasir dengan input password yang sama juga ditolak karena menampilkan pesan akun berhasil diperbarui, padahal password yang dimasukkan sama dengan sebelumnya. Lalu untuk hapus akun kasir. Admin menghapus akun kasir dan kasir nggak bisa login. Itu diterima karena kasir tidak bisa melakukan login dan menampilkan pesan gagal login. Untuk akun yang telah dihapus sebelumnya. Lalu untuk menambahkan produk baru itu tampil di daftar produk. Itu diterima karena produk baru yang ditambahkan terlihat di daftar produk. Tambah produk dengan harga negatif ditolak. Padahal karena sistem menampilkan produk berhasil ditambahkan, walaupun harga yang diinput negatif. Harusnya menampilkan pesan error karena harga nggak boleh negatif. Lalu tambah produk tanpa nama produk itu juga ditolak. Produk berhasil ditambahkan walau tidak diberi nama, padahal produk harus ada nama produknya untuk ditambahkan. Tambah produk dengan tanpa stok itu juga ditolak karena produk berhasil ditambah walaupun nggak ada input stoknya. Tambah produk dengan tanpa harga itu juga ditolak karena produk berhasil ditambah walaupun tidak diberi input harga. Tambah produk dengan hanya menginput nama juga ditolak. Karena produk masih berhasil ditambah walaupun nggak ada namanya, nggak ada harga dan nama, nggak ada harga dan stoknya. Mohon maaf. Untuk tambah produk dengan hanya input stok juga produk berhasil ditambah walaupun nggak ada input harga dan namanya, walaupun inputnya nggak lengkap. Untuk tambah produk tanpa mengisi input sama sekali atau input kosong itu juga produk berhasil ditambahkan padahal nggak ada input sama sekali, inputnya kosong. Lalu untuk lihat produk oleh kasir diterima, di transaksi baru terlihat semua produk yang telah ditambahkan admin. Tidak ada produk yang tampil jika belum ada yang ditambahkan. Diterima karena pada transaksi baru, daftar produk tidak terlihat pada produk yang belum ditambahkan. Karena produk tersebut belum ditambahkan oleh admin. Lalu untuk menambahkan keranjang juga diterima, produk bertambah di keranjang sesuai dengan jumlah produk dan jumlah harga yang telah dipilihkan. Lalu saat inputnya valid, quantity kurang dari sama dengan stok juga diterima, produk berhasil ditambahkan. Untuk quantity kosong diterima karena tidak dapat melakukan check out. Lalu saat input valid, input valid itu kayak menambahkan produk di mana stoknya itu tuh menambahkan produk yang di mana stoknya minus itu juga dapat diterima, tidak berhasil menambah produk yang stoknya mencapai minus. Lalu untuk check out kasir tadi sudah saya jelaskan pengujian saya, update stok otomatis juga sudah, laporan transaksi admin juga saya sudah, pengujian yang saya lakukan. Lalu untuk kecepatan akses yang akan diuji oleh Arya Haji Sada Haryanto juga diterima karena sistem berhasil menampilkan halaman login pada 0,36 detik, halaman dashboard 0,19 detik, dan data transaksi 0,25 detik. Untuk keamanan datanya itu juga diterima. Sistem berhasil tidak menolak atau tidak mengizinkan akses langsung ke halaman admin.html dan kasir.html tanpa melakukan proses login terlebih dahulu. Dan secara otomatis di awal langsung mengarahkan pengguna ke halaman login. Untuk kemudahan pengguna juga diterima, pengguna dapat menavigasi antara muka atau UI seperti menu, tambah produk, dan check out dengan mudah. Lalu untuk rekomendasi yang kami buat yaitu yang pertama pengujian sistem. Untuk butir uji membuat akun kasir baru dengan input username sama dengan data yang sudah ada, itu tuh saran perbaikannya itu menambahkan validasi unik pada username sebelum menyimpan. Kalau duplikat, tampilkan pesan error yang sesuai saja.
Adapun bug yang ditemukan di sini itu data nggak masuk, namun munculin pesan akun berhasil ditemukan. Lalu pengujian Lalu untuk pemutasir baru dengan hanya input data dan password juga di sini bugnya data masuk dan munculkan pesan akun berhasil ditambahkan. Padahal itu tuh nggak masukin username, nggak masukin data username, hanya masukin data password. Sarannya itu tuh validasi bahwa username dan password itu harus diisi. Jangan izinkan penyimpanan jika salah satu kosong, baik username atau password yang kosong, apalagi keduanya kosong. Pembuatan akun kasih baru dengan input username juga munculkan bug. Data akun munculkan pesan akun berhasil ditambahkan. Rekomendasinya juga sama, masih sama dengan sebelumnya. Untuk pembuatan akun kasir baru dengan input data kosong juga masih munculkan bug. Karena walaupun datanya itu nggak bertambah, notifikasi pembuatan akun telah berhasil tetap muncul. Lalu untuk mengubah akun kasir dengan input username sama dengan akun yang sudah ada, di sini walaupun username tidak berubah, tetap kasir satu, sistem menampilkan pesan berhasil akun berhasil diperbarui setelah ditekan tombol ubah. Tentu saja saran pengujiannya itu tuh seharusnya kalau username-nya nggak diubah, maka tidak perlu menampilkan pesan akun berhasil diperbarui dong. Lalu untuk mengubah akun kasir dengan input password yang sama dengan akun yang sudah ada. Walaupun passwordnya nggak diubah, sistem tetap berhasil menampilkan pesan berhasil akun telah berhasil diperbarui setelah ditekan tombol ubah. Rekomendasinya tentu saja seharusnya kalau passwordnya nggak berubah, masih sama dengan sebelumnya, ya sistem nggak perlu menampilkan pesan akun berhasil diperbarui. Lalu untuk tambah produk dengan harga negatif, di sini bugnya produk berhasil ditambahkan walaupun harga yang diinput negatif. Sarannya itu menambahkan validasi produk tidak dapat ditambah karena harga yang diinput itu negatif. Tambah produk tanpa nama juga sama, produk berhasil ditambah walaupun tidak diberi nama. Harusnya diberikan validasi juga produk tidak dapat ditambah kalau inputnya itu tuh nggak lengkap, baik nama, harga, dan stok. Tanpa stok juga sama, produk berhasil ditambah walau tidak diberi input stok. Sarannya tentu saja menambahkan pesan validasi yang sesuai, tambah produk dengan tanpa hak mencantumkan harga. Di sini bugnya juga sama, produk berhasil ditambah walau tidak diberi input harga. Lalu untuk Lalu untuk tambah produk dengan hanya input nama juga sama, produk berhasil ditambah walaupun tidak diberi input harga dan stok. Dengan hanya input stok juga di sini produk berhasil ditambah walau tidak diberi input harga dan nama. Lalu tambah produk tanpa mengisi input sama sekali pun juga berhasil ditambah. Produknya juga berhasil ditambah walau nggak diberi input nama, harga, dan stok. Tentu saja semuanya tersebut itu tuh sarannya kita harus menambahkan pesan validasi yang sesuai. Kalau nggak ada harga, kita tambahkan pesan validasi, field harga harus diisi. Kalau nggak ada nama, kita harus menambahkan pesan validasi, field nama harus diisi. Kalau nggak ada stok, kita harus menampilkan field validasi pesan stok harus diisi. Field stok harus diisi. Kalau harga yang dicantumkan negatif, kita harus menampilkan pesan validasi, field harga tidak boleh negatif. Baik, sekian presentasi dari saya. Kedepannya, saran saya validasi input itu tuh wajib memberikan validasi input yang lebih ketat, wajib memberikan konsistensi pesan error atau sukses yang benar, serta penguatan constraint handling itu tuh perlu diimplementasikan sejak tahap perancangan pada sistem perangkat lunak post phase 1 ini. Integrasi pengujian ke dalam siklus CI/CD, dokumentasi hasil pengujian secara otomatis, serta pelacakan regresi juga harus menjadi bagian dari proses rekayasa perangkat lunak atau RPL yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengujian itu tuh bukan hanya sekedar mencari kesalahan ya, melainkan sebagai proses refleksi dan evaluasi yang memastikan sistem dapat berkembang secara akurat, adaptif, dan sesuai dengan ekspektasi nyata dari pengguna. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.